Ust Akmal Nailul Autar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yu'ti mulkahu man yasha wa yunzi'ul mulka mimman yasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wal muqtafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yashkurullah man lam yashkurin nas. Wa qala fi du'a Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbun Ghafur, yang mana pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan langkah Bapak, langkah Ibu kita yang hadir semua, khususnya di sini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pun salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya yang nanti di yaumul qiyamah, di yaumul mahsyar, di yaumul ba'ats, di mana kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, kita dikumpulkan di salah satu palataran anu lega, satu lapangan yang sangat luas sekali yang disebut dengan mahsyar. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berarti adalah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah untuk umatnya. Umatnya yang seperti apa? Umatnya alladzina yastajibu alaihim annaru, yang telah wajib hukumnya kepada mereka masuk neraka, namun karena sababiyah syafaatul uzma mereka melewati neraka langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan itu. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah tos 5 menit ngahaja dipanjang-panjang karena ngambur-ngambur waktu. Karena ini deg-degannya luar biasa sekali, ibu-ibu sadayana, bapak-bapak sekalian. Dan insya Allah saya pada kesempatan ini tidak akan panjang-panjang, tak akan lebar-lebar, singkat saja. Alasan saya singkat ada beberapa hal. Yang pertama, cara peribahasa saya ini seperti ngampar samak kanggo ajengan anu sabadana. Artinya saya hanya sebagai mubtada saja. Kalau secara santri itu saya sebagai mubtada, nanti ajengan yang kedua itu sebagai khobar. Saya sebagai pembuka. Nah nanti ajengan yang kedua itu insya Allah akan menyampaikan ilmunya secara lengkap kepada kita semua. Itu alasan yang pertama kenapa saya akan singkat. Yang kedua, alasan saya singkat dan tidak akan terlalu panjang karena kasihan kepada panitia. Karena nanti kalau panjang kan amplopnya jadi double. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena kasihan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wabil khusus kepada ibu-ibu, cacak-cacak ajengan hiji ge sok hese asup komo lamun ajenganna 2, cacak-cacak lamun ngaji ku hiji ustad wae ge sok barho, apalagi kalau ajengannya atau ustadnya 2. Maka untuk meminimalisir barhonya itu insya Allah saya akan singkat sekali. Yang insya Allah pada kesempatan ini sepadanya saya haturkan terima kasih kepada yang terhormat, pada Bapak DKM, pada Bapak RW, kepada Bapak Kepala Desa, kepada seluruh sepuh-sepuh yang hadir di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan sepuh-sepuh kita semua yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka selalu diberkahkan langkahnya oleh Allah
Dan mudah-mudahan kita doakan sepuh-sepuh kita ini diistiqomahkan oleh Allah menjadi pribadi yang menebar manfaat kepada insan yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, maksud kami mengadakan acara ini tiada lain tiada bukan ialah mengamalkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'bul Iman. Tentu tujuan kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan umur panjang yang telah Allah berikan ini kepada kita. Dan salah satunya tentu kita bersyukur atas kenikmatan kemerdekaan ini yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Dalam kitab Syu'bul Iman, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa annahu qala, Rasul mengatakan, menyampaikan, ja'ani Jibril. Suatu ketika malaikat Jibril datang kepadaku, katakan yang Rasul. Wa akhbaroni, kemudian beliau mengabarkan kepadaku, yang tentu kabar ini pun sebagai kabar bagi kita selaku umat Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Annahu idza kana yaumul qiyamah, nanti ketika yaumul qiyamah terjadi, kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, maka kata Rasulullah, jama'allahul awwalina wal akhirin. Seluruh makhluk akan dikumpulkan oleh Allah, dari mulai min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Makhluk dari mulai kanjeng Nabi Adam sampai akhir, golongan awal, golongan akhir akan dikumpulkan semuanya. Ini pertanyaan kita, golongan awal, golongan akhir ini, awal akhir ya, sok yang tengah-tengah ya. Yang tengah-tengah maka aku orangnya. Rasulullah, nanti Allah akan mengumpulkan yang dari awal sampai yang akhir di yaumul mahsyar. Kemudian pada saat dikumpulkan itu, yaqulullahu li 'abdihi, Allah akan bertanya kepada seorang hamba yang berkumpul pada saat itu. Apa pertanyaannya? Simpel pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, hal syakarta fulanan ala makana minhu ilaik. Hei hambaku, kamu sudah bersyukur belum? Kamu sudah berterima kasih belum kepada orang yang telah berbuat kebaikan kepadamu? Maka qala zalikal abad fayaqulu, hamba tersebut menjawab pertanyaan Allah itu dengan jawaban, la ya Rabbi, belum ya Allah. Tidak ya Allah, saya belum pernah mengucapkan terima kasih kepada orang yang berbuat kebaikan kepadaku. Tetapi walakin syakartuka, tetapi saya bersyukur kepadamu, karena saya yakin li anna ni'mata kanat minka, karena nikmat itu datangnya dari engkau, bukan dari makhlukmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjawab hujah dan jawaban hamba ini dengan mengatakan, ma syakartani, kamu tak akan pernah mendapatkan titel orang yang bersyukur kepadaku. Kamu tak akan pernah aku anggap menjadi orang yang bersyukur kepadaku. Idlam tashkur man adaitu ni'mata laka min yadaihi, kalau kamu tak mau berterima kasih kepada orang yang telah sampai nikmatku kepadamu dengan wasilah tangannya. Kalau kamu tidak mau berterima kasih kepada orang yang engkau dapatkan nikmatku melalui tangannya. Sehingga dengan hadis ini tentu kita menjadi kewajiban bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita, karena dengan wasilah orang tua kita, kita hidup di dunia ini. Pun kita berterima kasih kepada guru-guru kita, karena sababiah guru-guru kita lah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat hidup di dunia ini, dan kita bisa mengamalkan ajaran agama kita sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan tentu satu kewajiban bagi kita bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pahlawan-pahlawan yang telah berkorban jiwanya, raganya, bahkan nyawanya mereka korbankan, agar supaya apa? Agar supaya kita penerusnya bisa hidup tentram, damai, tenang, bahkan bisa melakukan ibadah dengan nikmat. Laras ibu-ibu sadaya. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin. Itu alasan pertama kami. Adapun alasan kedua, kenapa kami mengadakan acara ini, yaitu kita tahu bahwa Muharram ini adalah satu bulan yang agung, yang secara sejarah tercatat banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa. Dari mulai kanjeng Nabi Nuh, kapalnya diselamatkan oleh Allah diselamatkan dari banjir bandang, Muharram. Kanjeng Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, itu pun terjadi, diselamatkannya di bulan Muharram. Dan tentu Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu pun terjadi di bulan, laras ibu-ibu, di bulan Muharram. Tapi tahukah kita
bahwa hijrah Rasulullah di bulan Muharram ini tak akan pernah terjadi kalau tidak ada dukungan dan kerjasama dari dua elemen masyarakat dan sahabatnya pada saat itu. Siapakah mereka? Pertama, pemuda yang siap berkorban, bahkan nyawanya ia korbankan, yang diwakili oleh Sayyidina Ali. Laras, karena Sayyidina Ali lah yang membadal Rasulullah di rumahnya, maka ketika kafir Quraisy membuka selimutnya itu kan yang ditemukannya bukan Rasulullah tapi Sayyidina Ali. Maka itu peran penting pemuda membela Rasulullah SAW terjadi ketika hijrah Rasulullah. Yang kedua, peran dari sepuhnya, peran dari orang-orang tuanya. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang siap membimbing dan menemani Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang jaraknya itu kalau ibu nge-google itu 450 km. Kira-kira Tasik Cimahi berapa meter? Berapa kilo? Bandung Jogja. Bayangkan Bandung Jogja harus dilalui dengan cara berjalan kaki, dan itu dilakukan di padang pasir yang sangat terik dan panasnya luar biasa, ditemani oleh kelompok sepuh, dan itu diwakili oleh siapa ibu? Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah wasilah bukan karena pemuda Sayyidina Ali, kalaulah bukan wasilah karena orang tua dan sepuh Sayyidina Abu Bakar, maka tentu hijrah Rasulullah SAW tidak akan terwujud. Dan saya dan kami sebagai panitia, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah, kalaulah bukan karena peran pemuda, anak-anak tarka dan anak-anak santri lainnya, kalaulah bukan peran dari sepuh-sepuh kami yang mengayomi dan siap mendukung kami, maka tentu acara ini tidak akan pernah terwujud. Boleh aplaus dulu buat para panitia semuanya. Sehingga alhamdulillah, mudah-mudahan dua poin penting ini bisa menjadi pembangkit motivasi bagi kita semuanya. Karena salah satu cara untuk bersyukur dengan kemerdekaan adalah kita jadikan keamanan ini, ketentraman kita ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Makanya kenapa kita punya pesantren, alhamdulillah. Kita punya sekolah, alhamdulillah. Ibu kalau mau mesantrenkan anak masalah kitab, ada pesantrennya, itu dipimpin oleh Ustaz Sandra. Kalau ibu mau masalah tahfidz, mau hafal Al-Quran, itu ada, itu dipimpin pesantrennya oleh Ustaz Dadan. Bahkan kalau ibu mau bersekolah, itu ada, nanti ada Ustaz Hendi. Kalau ibu nanti mau masalah pengajian di masjid, itu ada Bapak DKM. Kalau ibu nanti mau wisata, mancing dan lain, itu ada Pak Haji Roki. Alhamdulillah, sangat-sangat lengkap sekali. Sehingga yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini tempat kita ini thayyibah warabun ghafur. Kawasan kita ini, tempat kita ini menjadi sumbernya ilmu, sumbernya akhlak-akhlak yang mulia, dan mudah-mudahan kita semuanya dijari ya Rabbal alamin. Menjadi tos 20 menit karena tadi saran dari panitia harus 20 menit. Karena kalau hitungannya lebih 20 menit, hitungannya jadi double. Panginten sakit anu kapihatur ditutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.